Oke, Bu Vicky mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya boleh dinyalakan, Nak? Ayo, kameranya boleh dinyalakan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa belajar ya. Oke, Bu Vicky pimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini yang sudah bergabung Google Meet bersama Bu Vicky ada atas nama Ahmad Budairi, Sunartin Tin, Julia Tasya Putri, Emoy Purwanti sama Jessica. Nah, dari 5 audien yang bergabung hari ini, terima kasih Mbak Jessica sudah menyeting namanya sesuai dengan namanya ya. Yang lain boleh nanti disempatkan untuk disesuaikan namanya ya, dengan sesuai nama panggilan boleh atau nama lengkap. Oke. Hari ini Bu Vicky akan ajak kalian untuk membaca buku ya. Kita akan mulai dengan literasi. Bu Vicky siapkan. Oke, apakah PowerPoint yang Bu Vicky share sudah muncul? Apakah sudah terlihat? Oh iya, sudah. Sampun, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sebentar. Oke. Kelas 5 hebat juara. Nah, hari ini kita akan membaca teks tentang keberagaman ya. Kira-kira di Indonesia itu apa saja sih yang beragam? Kemudian bagaimana sikap kita terhadap
keberagaman yang dimiliki atau keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, karena kita tinggal di negara yang sama, yaitu negara Indonesia. Oke, silakan dibaca untuk yang pertama, Anik Sri Handayani. Keragaman budaya diantaranya berupa upacara adat, rumah adat, tari-tarian, dan berbagai lagu daerah. Hampir setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, selanjutnya dibaca oleh Ahmad Budairi. Ayo, akun yang namanya Ahmad Budairi. Silakan untuk akun yang dengan nama Emoy Purwanti, silakan. Hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Agama dan suku setiap anggota masyarakat tentu berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, saling membantu dan menolong. Contoh hidup rukun di masyarakat, misalnya bekerja sama dalam kebersihan dan keamanan lingkungan. Hidup menjadi lebih baik dan nyaman jika hidup dengan rukun. Oke, terima kasih untuk akun dari Anik Sri Handayani dan Emoy Purwanti, karena hari ini sudah membaca literasi untuk teman-teman yang lain. Tadi masih tetap menyimak ya. Ya. Jadi di dalam teks ini kita diajari untuk bagaimana hidup rukun di masyarakat. Nah, tadi contohnya seperti apa hidup rukunnya? Hidup rukun, pengaplikasian atau wujud dari hidup rukun di masyarakat itu bagaimana? Contohnya apa? Contoh hidup rukun di masyarakat dari dalam teks yang sudah kita simak dan teman kita bacakan, itu contohnya seperti apa? Kerja bakti. Pinter, kerja bakti. Kemudian ada apa lagi? Saling menolong. Saling menolong, pinter Jessica. Nah, saling menolong, kemudian kerja bakti, gotong royong. Nah, itu adalah beberapa contoh wujud dari bagaimana kita menghargai keragaman dan bagaimana kita bisa hidup rukun di masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iklan dari media cetak, ya. Kemudian kita akan belajar tentang keragaman sosial di masyarakat. Nah, ini kaitannya dengan teks atau bacaan yang telah kita baca tadi. Selanjutnya juga ada tangga nada. Nah, tangga nada ini adalah bagaimana musik itu dibawakan sehingga indah untuk didengarkan. Oke. Menurut kalian perbedaan antar teman tidak jarang kita temui. Tapi bagaimana cara menjaga kerukunan antar teman? Nah, ini kan kelas 5 ini jumlahnya ada 20 lebih ya. Bagaimana cara kalian menjaga kerukunan antar teman satu sama teman yang lain atau diri kalian dengan teman kalian? Biar tetap rukun itu bagaimana? Saling menghormati. Pintar, saling menghormati. Apalagi? Tidak membeda-bedakan teman. Saling tolong menolong. Pintar. Kemudian tidak membeda-bedakan teman. Ya.
Kemudian apalagi? Kalau ada temannya yang sedang memerlukan bantuan, sikap kalian bagaimana? Menolongnya. Menolong, pinter ya. Menolong kalau membantu, menolong teman yang memerlukan bantuan ataupun yang memerlukan pertolongan. Ya, itu udah bagus. Nah, apa sih keuntungan dari kita saling menjaga kerukunan? Kalau kita menjaga kerukunan ya, satu kelas 5 ini semua menjaga kerukunan. Keuntungannya apa? Keuntungan dari menjaga kerukunan, kalau semua rukun, tidak ada yang bertengkar, ada yang memerlukan bantuan kita bantuin. Keuntungannya apa? Hidup akan damai. Hidup akan damai, pintar. Terus ada lagi? Tidak ada pertengkaran. Pinter Fatia, tidak ada pertengkaran, hidup menjadi damai. Nah, itu adalah beberapa keuntungan jika kita bisa menjaga kerukunan dimanapun kita berada. Kalau kita sedang ada di rumah, kita juga menjaga kerukunan antara adik, kakak, kemudian rukun juga sama orang tua. Kalau di sekolah kita juga rukun sama teman-temannya. Tidak hanya teman satu kelas, juga kita bisa rukun sama adik kelas, kakak kelas. Nah, itu kita saling menjaga kerukunan di sekolah, ya. Oke. Ketika di sekolah kita menjaga kerukunan, apakah kita juga perlu menjaga kerukunan ketika kita berada di lingkungan rumah? Misal dengan tetangga kita, apakah kita perlu juga untuk menjaga kerukunan? Perlu. Nah, bagaimana menurut kalian hidup rukun dalam masyarakat itu bagaimana? Dalam lingkungan rumah kalian itu cara menjaga kerukunannya bagaimana? Kalau tadi kan ada saling membantu. Misalnya apa ini membantu apa? Kalau di lingkungan masyarakat itu bisa jadi kalian dengan tetangga kalian, nah itu sudah masyarakat ya. Jadi kalau tadi Bu Vicky sudah memberi contoh ketika hidup rukun di sekolah dengan di rumah. Sekarang coba ketika di lingkungan masyarakat itu bentuknya seperti apa? Membantunya itu bagaimana? Membantu apa? Bergotong royong. Bergotong royong untuk Membersihkan lingkungan. Pinter, bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Biasanya memang kalau sudah lingkungannya di jalan-jalan pinggir jalan, rumputnya sudah tumbuh besar-besar, rumputnya sudah tinggi-tinggi. Nah, itu biasanya ada beberapa orang itu mengajak ayo gotong royong agar bergotong royong membersihkan lingkungan agar apa? Bergotong royong membersihkan lingkungan itu tujuannya untuk apa? Agar lingkungannya menjadi bersih, sehat, tidak menjadi sarang penyakit dan indah untuk dipandang. Nah, makanya perlu dibersihkan. Nah, dibersihkan kalau cuma satu orang ya sendirian itu akan terasa apa? Berat. Terasa berat dan lama. Tapi kalau bergotong royong, orang banyak langsung gotong royong membersihkan lingkungan, itu akan terasa bagaimana? Ringan dan cepat selesai. Oke, akan terasa ringan
dan akan cepat selesai. Nah, itu keuntungannya kita bisa menjaga kerukunan. Semua rukun akhirnya kalau ada kegiatan bisa dikerjakan bersama-sama, akhirnya suatu pekerjaan atau kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan cepat dan terasa ringan. Oke. Siapa di sini yang pernah lihat iklan cetak? Biasanya iklan cetak itu tempatnya di mana? Kalian pernah lihat iklan itu di mana? Di buku. Di buku. Oke, ada lagi pernah lihat iklan di mana? Apakah Di TV. di TV? Nah, kalau di buku itu namanya iklan apa? Iklan cetak. Tapi kalau di televisi itu namanya iklan elektronik. Tahu tidak tujuan dari adanya iklan itu untuk apa sebenarnya? Biasanya iklan itu menampilkan apa? Menampilkan produk-produk. Menampilkan produk-produk, berarti tujuannya untuk jualan produk. Ya, misal ada iklan shampoo. Nah, berarti yang dijual dia menawarkan apa? Menawarkan shampoo, Bu. Menawarkan shampoo. Nah, itu adalah tujuan dari adanya iklan. Nah, iklan itu tadi ada iklan cetak. Iklan cetak itu ada iklan yang dicetak. Dicetaknya itu tidak hanya di buku, bisa jadi di koran, bisa jadi di majalah, atau biasanya kalian pernah tahu kalau kalian sedang keluar di jalan-jalan itu ada banner besar di pinggir jalan itu dicetak. Nah, itu juga termasuk iklan cetak. Nah, kalau biasanya kita di jalan-jalan ada iklan makanan atau kue lapis kukus Blitar. Nah, ada bannernya dipasang di pinggir jalan. Nah, itu termasuk iklan cetak. Nah, kalau masuknya ke televisi, biasanya dulu kalau iklan elektronik masuknya ke televisi. Sekarang sudah berkembang lagi. Iklan cetak tidak hanya ditampilkan di televisi, tapi juga masuk di YouTube. Biasanya kalau kalian nonton YouTube, biasanya ada muncul di tengah-tengah gitu ada iklan, kemudian beberapa iklan lagi, beberapa iklan. Nah, itu adalah ternyata perkembangannya sudah begitu pesat ya. Jadi tidak hanya di televisi, tapi iklan pun juga bisa masuk di YouTube. Nah, kemudian Bu Vicky akan ajak kalian untuk mengamati iklan. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat atau belum? Sampun. Oke, di situ ada iklan apa? Makanan. KFC. KFC, makanan. Itu di iklannya itu menawarkan apa ya itu? Burger. Menawarkan Burger. Siapa di sini yang suka burger? Saya. Saya. Nggak suka. Nggak suka, Julia nggak suka. Oke, ada juga yang suka, ada yang tidak suka. Di situ burgernya itu apa yang membedakan dengan burger-burger yang lainnya? Ada nggak? Ada, Bu. Apa bedanya? Bedanya dagingnya daging ayam Kentucky. Oh, bedanya dagingnya daging ayam Kentucky, kemudian daging ayamnya itu utuh. Nah, kemudian di situ ada tulisannya super sauce. Tahu super sauce? Sausnya itu lebih banyak maksudnya. Nah, kemudian di situ harganya dia
jualnya itu harga berapa? 20.000. 20.000. Start from 20.000. Jadi dimulai dari harga 20.000. Maksudnya harga yang paling murah itu 20.000. Tapi mereka pun juga masih punya produk yang harganya 30, mungkin punya produk juga makanan yang harganya 35. Nah, itu yang paling murah adalah 20.000. Nah, menurut kalian 20.000 itu termasuk murah atau mahal? Sedang. Lumayan, Bu. Lumayan. Biasanya kalian kalau beli burger itu di mana? Sambi. Di KFC. Sambi, Bu. Sabi? Nek Sambi. Oh, ndek Sambi. Untuk Bu, nek Jati. Di Jati. Oh, di Jati ada ya? Jati. Berapaan? Kalau burger di Jati berapaan harganya? Enggak tahu. Katanya suka burger, berarti pernah makan burger. Pernah. Aduh. Di mana belinya waktu itu burgernya? Di Sambi. Di Sambi. Berapaan kalau di Sambi? Sekitaran 20.000. 20.000. Enak? Dia enak Bu. Enak. Nanti habis lebaran ya, biasanya kalau habis lebaran dapat uang jajan beliin burger. Jajan burger, enak. Kemudian kalau iklan yang ini kan iklan dia jualan burger, berarti dia jualan makanan ya. Tujuannya agar orang lain itu mau beli burgernya. Tapi kalau ini ada iklan tapi bukan makanan gambarnya. Di situ ada gambar kamera, di situ ada gambar HP, gambar earphone, ada gambar kamera juga. Di situ tulisannya Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan Lomba Kerukunan Umat Beragama. Bisa melalui fotografi, video iklan layanan masyarakat, mobile apps games. Tahu mobile apps games? Tahu. Apa? ML. Itu salah satu, ML itu adalah salah satu mobile apps games. Tapi kalau konteksnya dalam iklan ini itu adalah aplikasi yang diarahkan untuk di konsepnya itu adalah kerukunan umat beragama. Nah, itu games tentang kerukunan umat beragama. Jadi begitu. Kemudian di situ ada march dan himne kerukunan beragama. Jadi bikin lagu. Nah, di situ kategori pelajar, mahasiswa dan umum. Kemudian di situ ada tulisannya gratis. Total hadiah ratusan juta. Wah, ini hadiahnya banyak ini. Ini kira-kira iklan tentang apa ini? Tentang uang. Tentang uang. Tentang apa tadi? Tentang lomba, Bu. Bener. Tentang lomba-lombanya untuk siapa saja yang boleh ikut lomba ini? Semua orang. Semua orang, ya, ada pelajar, ada mahasiswa dan umum. Jadi siapapun boleh ikut. Ini bayar tidak iklan ini? Mau ikut lomba ini bayar tidak? Tidak. Bu, gratis. Gratis. Tidak, Bu. Ada hadiahnya tidak? Ada Bu. Berapa hadiahnya? Ratusan juta Bu, abang-abang. Ratusan juta, uangnya merah-merah. Sudah pernah pegang uang ratusan juta?
Pernah no, Bro. Belum, Bu. Besok kalau udah kerja sendiri pegang uang ratusan juta. Ya, cari uang sendiri. Nah, Gak usah. bedanya iklan yang ini sama iklan yang tadi itu apa? Bedanya. Yang tadi makanan, kalau yang ini lomba. Pintar. Yang ini Yang tadi makanan, kalau yang ini tentang lomba. Ya, jadi menawarkan ya siapa yang mau ikut lomba. Kalau tadi jualan produk. Kalau ini tujuannya adalah biar orang lain itu mau ikut lomba. Ya, kalau tadi tujuannya adalah yang makanan yang burger tadi tujuannya adalah biar orang lain itu mau beli makanannya, mau beli burgernya. Kalau yang ini iklan lomba itu tujuannya agar orang lain itu mau ikut perlombaan yang sedang diselenggarakan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, kalau yang burger sama yang ini tadi ya, yang burger sama iklan ini tadi termasuk iklan apa? Elektronik atau cetak? Iklan cetak, Bu. cetak. Iya bener, iklan cetak. Cetak. Oh. Cetak karena bentuknya gambar. Tapi kalau bentuknya video berarti termasuk iklan Elektronik. elektronik. Pinter, sudah bisa Elektronik. membedakan. Sekarang, nah, Bu Vicky akan coba diamati di sini teks lagu yang dilengkapi dengan tangga nada. Sudah pernah dengar lagu Desaku Yang Kucinta? Sampun, Bu. Sudah, ini diciptakan oleh El Manik. Manik. Oke. Di sini kita akan bernyanyi ya lagu Desaku Yang Kucinta. Tapi sebelumnya Bu Vicky ingin tanya, kalau ada tanda titik 2 ini berarti ini dinyanyikan bagaimana? Nyanyi. Desaku yang kucinta. Berarti kalau ada titik 2 di belakang angka berarti dinyanyikan Panjang. pinter Jessica, dinyanyikan panjang. Tapi kalau di belakangnya tidak ada titiknya, misal ini ada desaku yang, nah kunya ini itu not angkanya itu di belakang angka 5 tidak ada titik, berarti dibaca dinyanyikan pendek pinter. Kalau seperti not angka 5 ini desaku, ku ini dinyanyikan pendek. Tapi kalau di belakang not angkanya itu ada titik, kalau titiknya 1 berarti dipanjangkan 1 ketuk. Tapi kalau ada 2 titik berarti dipanjangkan 2 ketuk. Oke, sekarang Bu Vicky akan ajak kalian untuk praktek bernyanyi. Tidak. Kenapa tidak? Bersama-sama ini. Tidak. Tidak. Jangan apa sih? Ini Kan tidak terlihat. Ya. Bentar. Desaku yang kucinta. Sudah muncul? Tidak. Oke. Kita nyanyinya bersama-sama aja ya. Ya. Bu. 1, 2, 3.
Tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tanpa ayah dan bunda, dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Selalu ku rindukan desaku yang permai. Oke, itu tadi adalah lagu Desaku yang Permai. Nah, tadi di situ lagunya menceritakan tentang apa? Desaku Desanya kenapa? Desanya? yang indah. Oh, yang indah, yang damai ya. Tadi bisa kita lihat dari lirik maupun tampilan videonya, yaitu desanya itu sejuk, rindang, damai, ya, rukun. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang ada iklan. Nah, tadi iklan itu ada iklan apa saja? Ikan cetak. Ada iklan elektronik, ada iklan cetak. Tujuan dari iklan itu apa? Menjual produk. Menjual produk. Ada juga tadi yang iklan lomba. Berarti apa tujuan dari iklan lomba? Mengikuti perlombaan. Iya, untuk mengikuti perlombaan atau sedang ada perlombaan. Kemudian juga tadi kita sudah belajar tentang keragaman. Nah, keragaman di Indonesia itu ada apa saja? Budaya. Ada budayanya, kemudian ada apa lagi? Agama. Agama. Terus? Suku bangsa. Suku bangsa. Kemudian juga ada Bahasa. bahasanya juga berbeda. Nah, masing-masing wilayah kadang antara pulau satu dengan pulau yang lain itu memiliki kebudayaan, memiliki bahasa yang berbeda-beda. Kemudian tadi juga bagaimana cara kita hidup dengan keberagaman, bagaimana sebaiknya sikap kita jika di Indonesia itu banyak keragaman. Gotong royong.
gotong royong, saling menghargai. Kemudian kalau ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus mau untuk membantu. Kemudian tadi kita juga sudah saling bantu. Kita juga sudah belajar tentang tangga nada. Nah, tadi ada nada apa? Yang kalau ada titik 2 di belakang angka nada berarti dinyanyikan panjang. Tapi kalau tidak ada titiknya berarti dinyanyikan pintar. Jadi ada nada yang panjang, ada nada yang pendek. Kita bisa lihat di not angkanya atau tangga nadanya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung? Tidak, Bu. Tidak, oke. Sudah paham ya, cukup mudah ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Insya Allah di pertemuan berikutnya masih ada satu pertemuan dengan Bu Vicky. Akan Bu Vicky atur jadwalnya. Insya Allah juga kita akan membahas tema 8 ya, masih di tema 8. Bu Vicky akan mengemas lagi materi yang lebih asik, materi yang lebih menarik untuk kita bahas bersama-sama. Nah, untuk jadwalnya nanti Bu Vicky infokan lagi di grup ya. Bu Vicky akan atur jadwalnya lagi. Oke, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Semoga bermanfaat. Bu Vicky tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari Jumat, lihat dulu ya nanti pengumumannya bagaimana. Insya Allah setelah hari Selasa Bu Vicky dan guru-guru yang lain akan merapatkan ya untuk masuknya itu hari apa begitu. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat. Belajar di rumah. Insya Allah juga sebentar lagi kita akan pembelajaran tatap muka. Ya, ditunggu saja nanti jadwalnya, infonya dari wali kelas masing-masing. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Bu Vicky tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.